orang-orang kecil di tikungan. Harun, Harun, orang kecil dengan setumpuk masalah bernaung dalam kesabaran yang tak terbatas. Menghadapi masalah seperti berjalan tanpa alas di permukaan tanah bergelombang. Rautnya seperti air sumur, bening, selalu mencair ketika masalah membekukan suasana hatinya. Tak pernah mengeluh meski di PHK sebagai cleaning service yang berkutat sejak 5 tahun terakhir di kota Sajaja. Ia ingin sekali terbang di antara kepulauan awan yang menawarkan kejernihan hidup di belantara bebas. Namun ia tumbuh dalam kumpulan orang-orang berdiam di tanah becek, tak pernah tampil dalam gambar yang menjunjung estetika kesabaran. Meski satu sudah memunculkan hari-hari yang kusumpahkan ini, ia tetap yakin menjadikan kejujuran. Apakah itu cukup mewarnai jutaan keinginan dalam halaman sajak sisi kemanusiaan? Batinnya bertanya. Ternyata keterikan telah mengiringnya ke pelarakan parkir hotel. Ketika berunjuk rasa bersama, semangat yang mati dengan alat pelantang. Harun, suarakan. Kepentingan pekerja yang seenaknya dibuat tak berdaya. Kucurkan gaji kami. Disinilah keringat telah mengalir dengan suara pedih dan memelaskan hati. Teriaknya. 2 bulan gaji terakhir tak dikucurkan, padahal makan sehari-hari tak minta dihentikan. Dengan keterbatasannya, seorang orang kecil, tabungannya telah mengucurkan ke cuaca hidup yang digiring ke sudut-sudut kebutuhan tanpa batas. Sebagai sarjana teknik yang tak cocok dengan fungsinya di hotel, ia tetap merefleksikan wajah teduh dan tak mengeluh sedikit pun. Ia bertanya, apakah orang-orang kecil harus hidup di bawah tekanan? Ketika isi tabungan dan saku celana melayang-layang di cuaca hampa, semangat yang sedih sejak awal membakar dan mencairkan dia telah melautkan Harun dalam aksi badai dan gelombang. Hatinya berguncang ketika gemuruh laut di dadanya menampar-nampar dengan suara berat, bergetar. Meski begitu, pemilik hotel tetap kukuh dalam kediamannya, kukuh sebagai orang tuli yang jauh dari ketulian telinga. Ini sikap yang menyentak harga diri. Para pendemo menilai diamnya pemilik hotel atas taburan kekejian. Nasib orang-orang kecil yang panas bagai api adalah perlawanan. Hatinya berdarah ketika hukum memperkuat posisi manajemen melait-laitkan kalbunya. Sang pengacara hotel tak memberi ruang untuk menegakkan segala hak pekerja yang tumbang. Bersama ratusan harapan, air mata yang ia tahan-tahan telah menggumpal bagai awan hitam dan mengundang prahara atas kemiskinan panjang dari tiap nafas yang diembuskan. Ia mencair, ia menggandeng, ia prahara angin kencang ketika membanjiri kepedihan bagai kapas diembus angin. Itulah orang-orang kecil ketika dalam aksinya di pelataran parkir hotel. Setumpuk perasaan menjadi mentah, bahkan lorong-lorong sedih yang menggodoknya sejak 2 tahun terakhir.
menggiringnya ke kantor polisi. Di depan penyidik yang menjadi ringsek dan riku setelah dituduh merusak fasilitas hotel. Padahal dulunya menjadi usapan sayang pada hari-hari sibuknya bekerja. Harun pun membeberkan batasan upah sebagai hak-haknya yang hilang di tikungan jalan. Bahkan nilai upah pesangon makin menggila dari nasibnya. Dalam bayang-bayang wajah polisi yang kaku, Harun menggigil perasaannya bersekedap di sudut hukum yang dingin menjauhi jarak. Bahkan keberaniannya mentah kembali setelah sikap tambeng-tambeng manajemen nemplok-nemplok di pundak para pekerja. Kumis tebal polisi pun ditumbuhi hantu berkelana ke pojok bengkel tua yang menyimpan segala ketakutannya. Di depan meja itulah badan Harun menggigil dari tiap pertanyaan, memunculkan ribuan malaikat maut yang membaca rona wajahnya pucat tanpa warna. Telah menyajikan setumpuk dugaan yang merusak fasilitas hotel. Satu saudara telah mengobrak-abrik pintu masuk. Saudara memobilisi pekerja. Saudara memiliki suara menyakitkan telinga. Tuduhan ini makin menjelaskan kebijakan petugas ke manajemen. Pemilik hotel kian berposisi di kursi tinggi ketika mata petugas melotot tajam membelah-belah keberaniannya. Awalnya ia ikut demo mengusulkan kebersamaan, terus membangun semangat, terus memperjuangkan hak, terus dalam sikap yang berantakan ia berdiri di depan dengan hati yang kacau. Pelantang suara yang beringas telah membentuk Harun menjadi pemimpin. Ribuan mata menyapu dirinya, ribuan orang menyaksikan sikapnya. Dengan kelantangan hak atas gaji dan uang pesangon yang tak di tangan, semua hal membayangkan di pikirannya ibarat gambar hitam putih yang mencairkan kebutuhan dari warna-warni yang melingkupi masalah. Di kursi tempat duduknya, udara seperti pemakaman dari kegelisahan yang kafah. Harun mengucap zikir agar proses penyidikan polisi kembali ke muara asal. Tangan kekar menggendong meja seperti pesakit di depan hakim. Harun luluh karena kemiskinan harta yang tak terasa, tapi kekerdilan atas keberanian menyedot jiwanya dalam guncangan konflik jiwa berkali-kali. Akibatnya ia tersudut ke ruangan kekalahan. Bahkan hal prinsip yang dibicarakan Harun belum keluar dari kantor polisi. Padahal sarana hotel tak pernah dengan kekerasan. Bahkan dulunya ia isap karena ketinggian rasa sayangnya atas tanggung jawabnya. Faktanya, di sepanjang demonstrasi, Harun tak beranjak dari posisi, hanya ucapnya meliuk-liuk, berlompat ke sana sini, membakar kemarahan orang hotel yang menjadi raja sejak melayani orang-orang tiduran. Tampaknya
polisi, pengunjuk rasa duduk di antara kepentingan tajam, menyumbang kepercayaan diri agar pekerja tak kembali ke parkiran yang mengalirkan air liur sebagai ketidakberdayaan mereka.